Jumpa lagi pemirsa. Dalam budidaya unggas ataupun ikan, pakan merupakan faktor penting. Dan biaya untuk belanja pakan bisa mencapai 65% dari keseluruhan ongkos produksi. Mengurangi ketergantungan pakan yang dibeli dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di sekitar kita tentu menjadi pilihan yang logis agar produk kita lebih mampu bersaing di pasar. Pada kesempatan kali ini, kita ajak pemirsa melihat budidaya tanaman azolla sebagai sumber pakan alternatif untuk itik, ayam, dan juga ikan kita menggunakan keramba apung. Budidaya azolla tentu dapat saja dilakukan di sawah pada masa pertumbuhan awal padi dan dapat juga dilakukan pada kolam terpal ataupun menggunakan baskom. Jika tersedia kolam seperti ini, tentu akan lebih baik sekalian mengoptimalkan pemanfaatan potensi kolam kita. Budidaya azolla terintegrasi dengan itik dan juga ikan. Kotoran itik dan ikan pada kolam menjadi sumber nutrisi atau pupuk bagi azolla, dan sebaliknya azolla menjadi sumber pakan bagi itik, ayam, dan ikan peliharaan kita. Tinggal kita buatkan pagar pembatas agar tidak diganggu oleh itik, dan budidaya juga menggunakan keramba agar aman dari gangguan ikan dan hewan air lainnya. Tanaman azolla mengendaki cahaya matahari yang penuh untuk pertumbuhannya. Untuk itu, bisa kita pilih tempat yang terbuka seperti ini. Sebagai keramba, tentu saja dapat dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di tempat kita. Yang perlu diperhatikan adalah jaring dipilih yang rapat agar anakan azolla tidak lolos. Seperti ini, kita menggunakan jaring serangga atau insect screen sebagai bahan keramba. Keramba dibuat dengan sistem apung menggunakan pipa PVC 2,5 in sebagai pelampung. Pastikan sambungan pipa dilem merata agar tidak ada kebocoran, sehingga pelampung dapat berfungsi dengan baik. Sebagai tempat memasang jaring pada pelampung, dapat kita buat rangka seperti ini menggunakan pipa PVC yang dibelah, kemudian dirangkai menggunakan baut. Kelam jepit seperti ini dapat kita buat sendiri dengan cara dipanaskan terlebih dahulu di atas api, lalu dibentuk melingkar seperti ini. Setelah rangka pelampung selesai, tinggal dipasang jaringnya, dijalin menggunakan tali nilon. Tinggi atau bagian jaring yang tenggelam di air cukup sekitar 20 cm dan sudah siap digunakan. Selanjutnya kita sudah dapat menebar bibit azolla. Kebutuhan bibit berkisar 50 hingga 70 gram per meter persegi keramba. Ini bibit kita tebar sebanyak 250 gram untuk luas keramba 4 meter persegi. Dengan kondisi air kaya nutrisi seperti ini, setelah 2 hingga 3 minggu ke depan, azolla telah memenuhi permukaan keramba dan akan siap dipanen. Yang ini, azolla telah berumur 18 hari dan telah saling menumpuk, siap dipanen. Pemberian azolla pada itik, ayam, atau ikan dapat diberikan dalam bentuk segar seperti ini, atau dapat juga dikeringkan dan dijadikan tepung sebagai bahan baku pakan buatan.
Demikian pemirsa, sekilas budidaya azolla pada kolam menggunakan keramba apung. Sedikit sentuhan kreativitas, potensi kolam dapat kita optimalkan pemanfaatannya untuk menunjang usaha budidaya kita. Menekan biaya pakan dengan menggunakan bahan pakan alternatif yang ada di sekitar kita, tentu saja usaha menjadi efisien dan lebih menguntungkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat berkarya dan salam inovasi.